Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tentang pengkajian pada pasien lansia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggar Sapa sebagai perawat. Saya Laila Nugraha sebagai pasien lansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Nek, perkenalkan nama saya Anggar Sapa. Saya mahasiswa dari Stikes Kata Husada Garut, Prodi D3 Keperawatan. Kebetulan saya sedang praktek di Panti Werda ini. Nenek, sebelumnya saya mau bertanya, nama nenek siapa? Nenek Laila. Nenek Laila. Nenek Laila alamatnya di mana, Nek? Dari Tarogong. Tarogongnya di mana, Nek? Di Paledang. Oh, di Paledang. Nenek umurnya berapa, Nek? 70 tahun. 70 tahun tuh kira-kira kelahiran tahun berapa, Nek? Tahun 50-an. Tahun 50-an. Nenek sudah punya cucu? Sudah ada 7. Ada 7. Kalau anaknya berapa, Nek? Ada 10. Ada 10. Anaknya perempuan semua atau ada laki-laki? Laki-laki 4, perempuan 5. 6. Oh, ya seperti itu. Nenek masih punya suami atau suaminya sudah wafat? Sudah wafat. Sudah berapa tahun, Nek, meninggalnya? 2 tahun yang lalu. Oh, masih baru ya, Nek ya. Nenek sejak kapan tinggal di Panti Werda ini? Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun ke belakang ya. Baik ya, Nek. Sekarang untuk pekajian pertama yaitu pekajian pola aktivitas mengenai makan, minum, dan tidur dan sebagainya. Nenek, kalau untuk makan, Nenek sendiri atau dibantu? Sendiri. Sendiri. Nenek makan sendiri berapa kali dalam sehari? 3 kali sehari. Oh, 3 kali sehari ya. Itu makannya rutin atau bagaimana? Rutin, tapi waktunya ditentukan. Waktunya ditentukan ya oleh pihak Panti Werda sendiri. Kalau untuk waktunya itu bagaimana, Nek? Tergantung dikasihnya. Oh, seperti itu. Kalau untuk minum, Nenek kira-kira berapa kali dalam sehari? 6 kali sehari. Oh, 6 kali. Sedikit sekali ya, Nek ya? Iya, soalnya suka beser kalau banyak-banyak minum. Oh, suka beser ya, Nek. Kalau untuk bangun dari tempat tidur, keluar dari luar ke tempat tidur lagi, itu biasanya Nenek bagaimana? Dibantu atau bisa mandiri? Dibantu, soalnya suka sakit pinggang, terus lututnya juga suka sakit, jadi takut terjatuh. Oh iya, Nek. Kalau boleh tahu dari kapan Nenek suka sakit begitu, Nek? Sudah lama. Oh, sudah lama. Kalau misalkan ke toilet, Nenek dibantu atau sendiri? Dibantu. Nenek dibantu itu emang jaraknya jauh dari kamar ke toilet atau bagaimana? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Nenek kalau untuk di toilet seperti cuci muka, gosok gigi itu dibantu atau bagaimana, nih? Kalau cuci muka bisa sendiri, gosok gigi juga bisa sendiri. Kira-kira berapa kali dalam sehari, Nenek? Kalau cuci muka setiap mau sholat, kalau gosok gigi 2 kali ketika bangun tidur dan mau tidur. Kalau untuk cuci rambut, keramas, Nenek suka cuci rambutnya berapa kali dalam sehari? 2 kali seminggu, tapi dibantu. Oh, dibantu ya, Nek ya, dibantu sama perawat di sini ya, Nek. Iya. Kalau untuk cuci pakaian, Nenek bisa sendiri atau dibantu oleh perawat yang ada di sini? Karena nenek suka sakit pinggang, sakit kaki, dan sakit lutut. Oh, seperti itu ya, Nek. Kalau untuk mandi seperti menyiram air pada tubuh itu Nenek dilakukannya sendiri atau dibantu? Sekarang suka dibantu. Oh, sekarang suka dibantu ya, Nek. Kira-kira Nenek mandi sehari itu berapa kali, Nek? 2 kali, tergantung cuaca. Ya. Baik, Nek. Setelah mandi kan memakai baju. Kalau untuk memakai baju, Nenek itu mandiri atau dibantu? Dibantu sama perawat. Dibantu sama perawat ya, Nek ya. Kalau pola aktivitas sehari-hari seperti berdiri, naik tangga, Nenek dibantu atau sendiri? Sendiri, tapi harus ada topangan. Kalau untuk naik tangga nenek tidak pernah karena suka sakit lutut. Oke, Nenek kalau untuk buang air kecil dan buang air besar itu dibantu atau sendiri? Dibantu. Oh, dibantu. Nenek suka pakai pampers tidak? Suka kalau malam saja. Kalau misalkan BAB sama BAK itu Nenek dalam sehari kira-kira berapa kali? Kalau BAB 1 kali sehari, kalau BAK 4 kali sehari mungkin. Oh, kalau untuk konsistensinya bagaimana, Nek? Apakah lembek, padat, atau cair? Terus kalau untuk warna BAK-nya kuning jernih atau kuning pekat? Kalau untuk BAB kadang lembek, kadang cair. Kalau untuk BAK itu kuning jernih. Oke. Berarti bagus ya, Nek ya. Kalau untuk kuning pekat biasanya tuh Nenek kurang minum. Nah, iya. Nenek suka olahraga tidak? Suka. Biasanya Nenek olahraganya itu seperti apa? Olahraga senam jantung, senam hipertensi, dan jalan-jalan pagi. Biasanya senam dan jalan-jalan pagi dilakukan seminggu itu berapa kali, Nek? 1 kali saja. Oh, di mana biasanya tempatnya? Di sekitar area panti jompo sama di aula.
Kalau nenek jalan-jalan biasanya suka kemana? Sekitar panti jompo aja, Neng. Kenapa nggak jalan-jalan ke alun-alun, ke mall, seperti itu, Nek? Enggak, Neng, kalau jauh-jauh suka sakit kaki. Oke, Nenek, baik. Yang selanjutnya, pengkajian ADL Nenek itu sudah selesai ya. Kita lanjutkan untuk pengkajian kedua, yaitu pengkajian psikososial. Nenek di sini untuk pertemanan di Panti Werdi itu, apakah Nenek punya teman atau tidak? Di sini Nenek banyak teman dan ramai, sosialisasinya juga alhamdulillah baik. Banyak kenalan dan bisa langsung akrab. Nenek di sini punya berapa banyak teman? Banyak, kalau yang dekat cuma ada 2 orang. Kalau untuk Nenek sendiri, kepuasan Nenek dalam bersosialisasi itu seperti apa? Sangat puas, soalnya udah kayak keluarga sendiri. Oke, apakah ada harapan untuk kedepannya tentang bersosialisasi? Saya berharap punya banyak teman lagi, bisa lebih dekat dan lebih akrab lagi. Oke, apakah di sini ada kegiatan yang khusus untuk lansia atau misalkan digabung sama anak-anak muda nih? Ada atau tidak nih? Ada, Misalnya kegiatan apa nih tuh? biasanya kayak senam atau jalan pagi. Seperti itu. Nenek, apakah nenek ada keluhan susah tidur? Ada, suka kurang nyenyak. Nenek apakah suka ada rasa gelisah atau khawatir? Suka khawatir, kayak suka ingat cucu dan anak gitu. Seperti itu. Nenek pernah menangis sendiri? Pernah, karena ingat anak dan cucu. Karena ingat anak dan cucu ya nek ya. Kalau anak dan cucu nenek sekarang udah di mana? Jauh banget, Neng. Masih ingat gak mereka tinggal di mana? Ingat, anak pertama, kedua, dan kelima tinggal di Bengkulu. Lalu anak ketiga, keempat, dan ketujuh tinggal di Semarang. Sisanya tinggal di Aceh. Oh ternyata anak nenek pada jauh-jauh banget ya. Kalau untuk cucu-cucu nenek? Tinggal bersama orang tuanya. Kalau untuk cucu pertama merantau di Jakarta karena kuliah. Karena kuliah ya nek. Nenek dari kapan ada keluhan suka menangis sendiri atau khawatir? Pasti tinggal anak sama cucu dan ditempatkan di sini. Sekarang nenek banyak pikiran atau tidak? Tidak. Sekarang nenek kenapa? Sekarang hanya sudah merasa. Teteh iya Oh, teteh iya, iya. mana mas? Sekarang nenek banyak pikiran atau tidak? Tidak, sekarang sudah merasa nyaman karena sudah bisa beradaptasi di tempat ini. Kalau sudah beradaptasi ya nek ya, apakah nenek ada masalah dengan keluarga yang lainnya? Tidak, Kalau nenek waktu dipindahkan ke sini tuh, kalau boleh tahu karena apa nek? karena anak nenek pada kerja dan pada merantau, jadi tidak ada yang mengurus di rumah sendiri, dan semua anak-anak nenek sepakat buat memasukkan nenek ke panti jompo. Oh, jadi itu teh sudah kesepakatan anak ya nek ya? Iya. Nenek pernah gak sih nenek merenung di kamar sendirian karena khawatir atau cemas? Pernah waktu pertama dipindahkan ke panti jompo. Nenek apakah nenek mengonsumsi obat-obatan? Nenek punya hipertensi, jadi nenek mengonsumsi obat itu. Apakah nenek selain mengonsumsi obat-obatan hipertensi, apakah nenek ada mengonsumsi obat lain seperti obat tidur? Tidak. Tidak. Baik nenek, yang selanjutnya kita memasuki pengkajian konsep spiritual ya nek ya. Konsep spiritual itu mengenai tentang keagamaan dan sebagainya. Baik nenek, di sini nenek apakah beragama Islam? Islam. Kalau di sini ada kegiatan keagamaan gak nek? Ada seperti ngaji dan baca Al-Quran, sholat berjamaah, dan berzikir. Oke, kalau pandangan nenek sendiri tentang Islam itu seperti apa nek? Agama yang diyakini. Agama yang diyakini. Kalau untuk harapan sekarang ini seperti apa? Semoga anak-anak nenek bahagia, cucu-cucu nenek pada sukses. Kalau untuk anak-anak nenek, apakah suka menjenguk atau tidak? Suka 1 bulan sekali bergantian. Oh, 1 bulan sekali. Baik Nenek Laila, yang selanjutnya kita melanjutkan pengkajian status kognitif, efektif mental, atau sosial. Saya akan memberikan pertanyaan dan Nenek harus menjawabnya secara langsung ya Nek ya. Apakah Nenek bersedia? Iya. Baik, yang pertama kita mulai ya Nek ya. Nenek, sekarang tanggal berapa sih Nek? Tanggal 28. Kemudian hari ini hari apa Nek? Hari Minggu. Apa nama tempat ini Nek? Panti Werda Alamatnya di mana? di Cilabu. Nenek sekarang umur berapa? 70 tahun. Nenek lahir tahun berapa? Tahun 50-an. Tahun 50-an. Apakah Nenek tahu Presiden Indonesia saat ini siapa? Prabowo Subianto. Kalau presiden yang sebelumnya? Lupa lagi. Apalagi Nenek ya. Nenek ingat siapa nama ibu kandung Nenek? Sumi Narsini. Oke Nenek, sekarang saya mau memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hitungan ya Nenek ya. Dan Nenek harus langsung menjawabnya ya Nenek ya. Nenek, 20 dikurangi 3 berapa? 17. Kalau 17 dikurangi 3? 14. Kalau 14 dikurangi 3? 11. Baik Nenek, bagus sekali ya Nek ya. Untuk selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa benda di sini. Ya Nek ya, ada jam,
uang, dan kacamata. Nenek ini apa? Jam, Ini? uang, Ini? kacamata. Oke, bagus ya Nek ya. Ini apa Nek? Uang, Ini? kacamata, Ini? jam. Oke Nenek, sekarang saya memiliki kertas dan Nenek bisa melipat kertasnya ya Nek ya. Ini saya punya kertas, coba Nenek lipat ya Nek ya. Oke Nenek, untuk selanjutnya Nenek apakah bisa membaca? Bisa. Oke, kalau bisa membaca, tolong bacakan ya Nek ya. Ini saya punya kertas dan ada tulisannya. Tolong Nenek bacakan ya. Pegang hidung Anda. Oke, bagus sekali ya Nek ya. Yang selanjutnya, apakah Nenek bisa menulis? Bisa. Tolong tuliskan kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Apakah Nenek mengerti? Tidak. Jika tidak mengerti, saya contohkan ya Nek ya. Seperti ibu pergi ke pasar. Seperti itu Nek. Apakah Nenek mengerti? Mengerti. Baik Nek, jika Nenek mengerti, saya berikan sebuah kertas dan pulpen untuk Nenek menulis ya. Ini Neng. Apa yang Nenek tulis? Bapak pergi ke kebun. Wah, hebat sekali ya. Sekarang tes menyalin. Silahkan Nenek coba salin gambar yang saya gambar ya. Nanti Nenek salin ya. Bisa menyalin gambarnya. Oke Nenek, sekarang kita akan melanjutkan percakapan yang tadi ya Nenek ya. Yang pertama, mungkin Nenek bisa menjawab pertanyaan dengan perasaan yang Nenek rasakan saat ini ya. Apakah Nenek sekarang merasakan perasaan sedih, galau? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali Nek? Tidak. Tidak. Apakah Nenek pernah merasakan seperti putus asa? Pernah. Pernah. Kalau untuk masa depan Nenek itu seperti apa Nek kira-kira? Saya menerima takdir aja kalau sekarang. Menerima takdir ya Nek ya. Apakah Nenek pernah timbul perasaan gagal seperti menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasakan ketidakpuasan dalam hidup tidak? Tidak. Tidak. Apakah Nenek pernah merasakan perasaan salah seperti salah terhadap keluarga? Tidak. Tidak. Apakah Nenek menyukai diri Nenek saat ini dengan segala perubahan Nenek? Iya. Iya ya Nenek ya. Karena Nenek harus menerima takdirnya Nenek ya. Apakah Nenek pernah berpikir untuk membahayakan diri Nenek sendiri? Tidak. Apakah Nenek bisa menerima perubahan Nenek dari masa muda menjadi masa tua? Awalnya tidak, tapi sekarang menerima. Oke, sekarang menerima ya Nek ya. Nenek apakah ada kesulitan bekerja atau dalam beraktivitas? Ada. Saya suka sakit kaki dan tangan. Suka sakit kaki dan tangan ya Nek ya. Nenek apakah ada penurunan dalam nafsu makan atau tidak? Tidak. Nafsu makannya Nenek baik ya Nek ya. Apakah Nenek pernah merasakan ada perasaan menghukum diri sendiri apabila Nenek melakukan kesalahan? Tidak. Baik Nenek, apakah Nenek pernah merasakan ketidakpuasan atau bagaimana? Tidak. Nenek merasa puas dan menerimanya. Oke Nenek, apakah Nenek bisa mengekspresikan Nenek di lingkungan sekitar Nenek? Bisa. Bisa ya Nek ya. Kemudian yang terakhir ya Nek ya, pertanyaan terakhir, apakah Nenek ada kepuasan terhadap waktu teman-teman Nenek untuk saat ini? Bisa dan selalu. Bisa dan selalu ya Nek ya. Baik Nenek Laila, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan terima kasih Nenek atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.